Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 7, Markio, mari kita review. Langsung deg-deg ser, Sanha dan Juwon bertatapan sangat lama, tapi Juwon mah polos. Dan saat pulang, mereka berpapasan dengan Haejun yang terlihat lesu. Meski dikatakan ia baik-baik saja, tapi dua yang lain mah bisa merasakannya jika ia tak baik-baik saja. Akhirnya mereka menghibur Haejun. Diceritakanlah perihal ibu dan hutang yang sudah dibayar itu. Dan kini dua anak lelaki mereka bisa bernafas lega setelah dikuncang oleh para ibunya. Mereka tetap bertahan. Ibu Sanha akan segera kembali ke Seoul, sedang ibu Haejun entah kemana lagi setelah membayar hutangnya. Semalam, Haejun kembali ke rumah melihat ayah yang sibuk ngucek baju. Haejun anak yang baik, ia membantu ayah dan peduli pada kesehatan ayah. Ia menceritakan jika sudah tahu tentang ibunya yang datang membayar hutang. Ayah pun terdiam lalu mengatakan jangan sampai Haejun kepikiran untuk hutang budi padanya. Karena ia benar-benar menyayangi Haejun dan tak menganggapnya beban. Meski selalu berkata baik-baik saja, nyatanya Haejun sedang tak baik. Ia pun menangis di balik selimutnya semalaman. Sana itu laki-laki normal yang sudah waktunya puber. Melihat Juwon apalagi kini duduk di kasurnya mengingatkan kembali kejadian yang jatuh bersama kemarin. Gawat, ia harus mengunci pintu agar Juwon tak usil masuk ke kamarnya lagi. Ayah kandung Haejun ternyata belum menyerah. Ia masih membujuk agar mau diajak ke Amerika. Kebetulan saat dia datang, ada beberapa orang dari Seoul yang sepertinya sedang menilai kemampuan dari tim basket. Dan terlihat sangat suka dengan permainannya Haejun. Si ayah sepertinya punya ide cemerlang jika ia harus kembali 2 minggu lagi saat pertandingan persahabatan dengan SMA dari Seoul. Dan ujian CSAT sudah di depan mata. Sanha dan Haejun yang akan menghadapinya, tapi Juwonlah yang lebih gugup. Ia bahkan membuatkan jimat agar ujian kakak-kakaknya berhasil. Ayah juga membawakan bekal lezat untuk mereka. Haejun menjawab soalnya dengan asal-asalan, berbeda dengan Sanha yang serius. Tentu lancar-lancar saja karena ia jago matematika. Keduanya hanya berbeda passion. Dan setelah pulang ternyata Juwon sudah menyambut mereka, menyiapkan tenda jika makanan. Dal juga hadir di sana, sedang nikmat-nikmatnya menyantap makanan, lah Juwon tak sengaja kena panas. Sanha langsung panik berteriak membuat Dal dan Haejun kaget kebingungan, padahal hanya luka kecil saja. Sanha langsung heboh membawa dan mengobati lukanya Juwon. Dan lagi-lagi dasar insting cowok ya. Berdekatan begitu pasti membuat hati Sanha berdegup kencang, sedangkan Juwon mah polos seperti biasanya. Sedangkan di atas, Haejun bercerita tentang ibu yang datang, tapi tak menemuinya. Dal tahu bagaimana Haejun merindukan ibunya karena sempat tak sengaja melihat Haejun yang sedang mencari-cari ibu tempo hari. Mendengar ceritanya Haejun, Dal pun ikut menangis. Lagi terharu begitu, Haejun malah menghancurkan suasana. Katanya ia tahu jika Dal menyukai Sanha. Dal sungguh kesal tak habis pikir, laki-laki sungguh tak peka. Dal terus mengelak tapi Haejun terus saja cie-ciein. Dan untuk memberi ruang, Haejun malah meminta Sanha untuk mengantarkan Dal pulang. Hah, benar-benar si Haejun ini. Jun pun jadi ikut kesal karena sungguh Haejun tak peka. Para guru frustasi dengan dua murid berprestasinya. Sebetulnya, Haejun bisa masuk Universitas Yonhee dengan jalur prestasi. Tapi ia kekeh mau ke universitas di kota ini saja. Begitu juga dengan Sanha, meski bisa diterima ke Universitas Seoul dengan nilai sempurnanya, tapi ia malah menolak. Dan ayahnya pun juga mendukung apapun keputusannya Sanha, bikin guru-guru itu gemas saja. Dan akhirnya pertandingan persahabatan pun dimulai. Semua antusias untuk menontonnya, tak lupa ayah kandung Haejun juga datang. Dan ada satu murid menyebalkan, ia adalah mantan siswa dan mantan tim basketnya Haejun juga. Tapi banyak tingkah, bahkan menghina ayah yang dibilang miskin. Haejun pun langsung kepanasan, dan pertandingan dimulai meski awalnya poin mereka ketinggalan jauh, tapi berkat kerja sama tim,
bakat dan tekad kuatnya Haejun, mereka akhirnya bisa menyeimbangkan poin dan menang juga. Sungguh pertandingan yang seru dan menegangkan. Dan Sanha sungguh curiga dengan kedatangan ayah kandungnya Haejun, dan sepertinya pria itu sekarang mendatangi ayah Juwon. Sanha segera memberitahukan hal itu pada Haejun. Haejun terus berlari dan bertemu dengan ayah kandungnya. Sudah Haejun tegaskan untuk tak datang lagi menemuinya, kenapa masih saja ngeyel? Ternyata si ayah hanya memberikan brosur tentang basket di luar negeri. Ayah kandungnya kesal dengan bakat seperti Haejun. Harusnya ia tak menyiakan bakatnya. Kenapa malah memilih tinggal di pedesaan seperti ini? Katanya orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mendorong anaknya keluar agar sukses kelak. Pokoknya Haejun harus pergi ke Amerika bersamanya. Jika tidak, ayah kandung Haejun bisa dengan mudah membuat kedai ayah Juwon tutup esok hari. Ternyata tadi si ayah kandung benar mendatangi kedai ayah Juwon, memperlihatkan brosur-brosur dengan permainan basket itu. Ia sungguh kegilaan dan kegirangan karena ternyata anaknya itu sungguh berbakat luar biasa. Ia ingin anaknya sukses. Justru ayah Juwon lah yang sudah menghalangi masa depan anak kandungnya, karena ia pasti tak akan mampu untuk menyekolahkan Haejun ke tempat bagus. Mendengar hal itu, ayah sana pun maju pasang badan. Ayah kandung pun pergi terbirit-birit dan saking kesalnya ayah sana sampai menaburkan garam. Kini Haejun pun sungguh kebingungan, ditambah ayah kandungnya telah mengancam. Haejun sangat menyayangi ayah Juwon. Ia sudah menganggap ayah Juwon adalah ayah kandungnya sendiri. Dan tiap kali ayah ingin membahas tentang masa depannya Haejun dengan basketnya, tapi Haejun selalu saja lari dari topik. Dan tiba-tiba saja Sanha mendapat kabar jika ibu telah kecelakaan. Suami barunya tewas di tempat, dan ibu kini masih belum sadarkan diri. Sungguh kabar yang bikin siksak-sok. Episode 7 pun berakhir di situ.